Tadi belum dengar ya? Udah. Tes, tes. Tes. Dah. Hah? Rizka tadi kelas 12 sudah. Jam berapa mulainya sebenarnya? Udah. 10.40 mulainya. Oke. Oh, itu udah pas. Oke. Kakak sini dulu ya, Kak. Nanti ini, pokoknya ini aja kan, share screen, bisa lah aku. Iya. Ini kan, iya bisa lah. Ya, nah permulaannya kan. Oke. Ada. Nanti langsung aja Kak ya ke ini apa namanya live chat ini, langsung aja absen ya, absen terus ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. How are you, students? Okay, very good. Alhamdulillah. Very good. Nah, inilah pertama kalinya kita dari rumah masing-masing ya. Dari tiap harinya pun gitu dari rumah masing-masing ya. Cuman inilah bisa nampak ustazah muka kalian satu-satu. Ini jangan-jangan atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai boxer kalian nih. Yang ada pun baru 22. Yang lain mana? 21 ya. 21 ya. Oke. Kita mulai ya. Kayak mana Pak kalian kemarin ulangan ya, PTS-nya. Nilai PTS-nya kayak mana? Bagus. Sedang. Sedang. Gelik kali Pak dengarnya sedangnya itu. Iyalah, sedang pun jadilah. Sedang berarti kalau sedang berarti continuous ya, progresif. Oke. Kita lanjut. Kemarin terakhir ada yang ingat kita belajar apa? Analytical exposition text. Oke. Kita lihat dulu. Baru 23. Di mute dulu ya Kak ya. Di mute dulu semuanya. Nanti kita ini. Kata Rizka ini biarin aja di sini. Biar ada yang ditengok-tengok. Oke, jadi itu ada di chapter 4 ya. Ada di chapter 4 ya. Ini kita kemarin udah, maaf ya, agak-agak lama ini kursornya. Oke, kita bahas ininya dulu. Structure. Kalau kemarin di PowerPoint kita udah lihat ya. Ini yang versi lebih lengkap. Ini versi lebih lengkapnya. Kalau analytical exposition text itu analytical exposition text itu dia pertama saya tanya dulu. Kemarin saya bilang ada 2 jenis text exposition. Yang pertama analytical, satu lagi apa? Ada yang ingat? Satu lagi apa? Analytical sama satu lagi? Lupa. Ya, analytical sama hortatory. Hortatory exposition text dan analytical exposition text. Oke, untuk social function, ini yang dari buku ya, buku. Kalau yang dari buku, kakak-kakak yang udah ngambil buku bisa buka bukunya. Kalau yang belum,
ebook Ustazah udah share ya. Ini dari ebooknya nih Ustazah ambil nih. Lihat, di sini social functionnya adalah, jangan ada yang tidur ya, yang tidur. Tengok sini semuanya. Social functionnya adalah, kalau kita bilang social function, of course, it is the purpose, tujuannya. To persuade your audience, jadi intinya adalah kata persuade ini, membujuk. Jadi persuade your audience, kita membujuk pembaca to look at an issue with your perspective. Jadi di dalam teks tersebut kita menuangkan segala argumen kita mengenai suatu tema atau suatu topik. Kemudian di dalam teks tersebut tujuan kita menuliskannya adalah supaya orang-orang mereka melihat suatu masalah itu sesuai dengan sudut pandang kita. Paham maksudnya ya? Kemarin udah Ustazah kasih tahu, udah Ustazah bilang bagaimana exposition text itu isinya. Di awal ada disebut kita dengan kita sebut dengan thesis statement. Thesis statement ini dia. Thesis statement itu di kalimat yang pertama. Di paragraf yang pertama, sorry. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya dia merupakan argumen. Kalian tahu argumen? Ya, argumen. Jadi argumen itu dia berada pada satu sisi, yaitu sisi yang support atau against. Jadi salah satu aja. Apakah kita mendukung atau kita tidak mendukung satu jenis argumen aja, gitu. Nah kalau yang ada dua jenis ya, yang mendukung sama menolak itu nanti namanya text discussion. Itu belum sekarang kita pelajarinya. Kalau exposition itu argumen yang dipakai kalau tidak mendukung, menolak, kayak gitu dia. Nah, kita lihat di sini an analytical exposition text. Kita lihat yang di sini di analytical exposition text evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Ini dia. Jadi mengevaluasi sebuah topik, jadi menilai sebuah topik secara kritis, but focus, tetapi fokusnya itu only one side, hanya satu sisi argumen saja, yang itu saya bilang tadi, mendukung atau menolak. Kemudian in your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issue, kalau kita mau membujuk seseorang, kita mau meyakinkan seseorang tentang masalah tertentu atau argued relentlessly. Kalau dibilang relentlessly ini kita tak kenal menyerah about something. Secara keras kita memberikan argumen, kita berargumen secara keras tentang sesuatu, artinya kita sudah membuat text exposition. Tuh, paham ya? Nah, secara tidak sadar mungkin in your daily activity, waktu kalian sama kawan ngotot kali ya, itulah istilahnya. The argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. Argumen sama sudut pandang itu harus disupport dengan facts, fakta dan informasi yang relevan. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Nah, di awal kalimat kita sebut, di awal paragraf kita sebut dia dengan thesis statement. Disitulah pernyataannya. Ya, kita udah pelajari di contohnya yang kemarin, motorcycle yang banning motorcycle in a housing area. Masih ingat? Katanya motorcycle di daerah perumahan itu nggak usah ada seharusnya motorcycle. Kenapa? Karena membahayakan lah, beginilah, begitulah katanya. Nah, itu di paragraf pertama disebutkan thesis statementnya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu argumen bla 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 panjang kan. Di paragraf terakhir di conclusionnya disebutkan lagi thesis statement itu. Paham ya? Tapi dengan bahasa yang berbeda, intinya sama. Paham? Oke. Nah,
Contoh-contoh text exposition di sini: essay, political leaflets, letters, legal defense, speech atau lectures, editorials, newspaper articles. Ini contoh-contohnya. Ini bukan contoh judulnya ya. Ini contoh jenis-jenis tulisan, paham maksud saya? Artikel di newspaper bisa untuk tulis essay, leaflet politik, letters, surat-surat, legal defense. Defense itu kita bilang pertahanan, itulah apa istilahnya. Kemudian speech, pidato atau lectures atau kuliah-kuliah yang di apa namanya majelis-majelis perkuliahan, editorial, tuh itu contoh-contohnya. Kemudian di sini dibilang text exposition itu memerlukan clearly state the points of view. Harus jelas menunjukkan sudut pandang. Kemudian use valid research findings to support your viewpoint. Menggunakan penemuan dari penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang kita. Defend your viewpoint. Kita mempertahankan sudut pandang kita. Support the viewpoint with factual data. Ada, kita mensupportnya dengan data-data faktual, ada grafik, picture atau charts. Tuh. Kemudian generic structure kemarin kita sudah kasih tahu ya. Introduction itu atau thesis statement. Nah, oke. Yang pertama judul. Kadang ada judul, kadang tidak. Ya, teks. Apalagi kalau teks-teks di soal UN itu kadang ada judul, kadang tidak. Kemudian introduction ini ada di first paragraph, di paragraf awal, at the beginning paragraph. Itu states the thesis statement. Kita atau kita sebut dia dengan thesis statement. Kebanyakan buku yang lain menyebutkan untuk introduction itu kita tidak bilang introduction tapi thesis statement. Ya. Kemudian ini pernyataan awal kita bilang thesis statement. Nah, kemudian support the viewpoint, ini supportnya ini adalah argument. Kemudian kita kasih argumen, setelah kita kasih argumen yang mendukung dengan segala dukungan yang ada dan lain-lain yang kita sebut tadi. Kemudian di akhir paragraf kita sebutkan lagi dia dari thesis statementnya di situ. Oke. Kita lihat ininya aja. Kita langsung ke language features. Untuk language features, kalau kita nengok orang yang anak-anak yang baru masuk bisa. Yang baru join nggak bisa. Oh, ya udah, okay. Dia terakhir berarti di belakang, di atas, paling atas. Oke. Baru 28, belum semua ya. 27 berarti. Oh my god, kita udah berjalan berapa lama, masih ada 27. Ya. Any questions? Oke, it's okay. Kayak mana nih kak? Gitu, oke. Dinda, siapa? Dinda Fajira. Oke. Jangan keluar masuk ya kak ya, tetapan aja ya.
Nggak apa-apa kalau masalah jaringan yang penting. Iya, yang kalau masalah jaringan yang penting jujur aja ya Kak ya. Makanya ini absen terus. Kalau udah masuk. Hah? Jadi belum bisa gabung belajar. Ya udah WA aja saja ya Kak, di Wapri ya. Siapa ini? Nadia? Hah? Ini Hanifah Nadia kan? Oke. Yuk masih ketua kelas. Pemilihan umum mau. Oke, kita lanjut untuk language features ya. Katanya use descriptive persuasive words with emotive connotations to emphasize your viewpoint. Itu dia. Tensesnya ini penggunaan kata ya Kak ya, use these words to find an appropriate words. Katanya di sini dari menggunakan kata bad untuk teks analytical menggunakan appalling, unfavorable, ghastly, terrible. Jadi tidak langsung menggunakan kata bad atau good, persuading, persuasive, tidak. Mereka menggunakan padanan kata yang lain. Oke. Kemudian tenses yang dipakai adalah present tense. Present tense karena kita bercerita tentang sesuatu yang faktual. Jadi tenses yang dipakai adalah present. Kemudian mental verb, kata kerja mental verb ada, action verb ada ya. Perbedaan mental verb dengan action verb masih ingat? Action verb adalah kata kerja yang kalau kita kerjakan kita capek, ngerti maksudnya kan? Namanya juga action. For example, you write, you speak, you run, you walk. Nah, kalau mental verb itu kata kerja yang kegiatan yang terjadi dalam proses mental, ngerti maksud saja. For example, like this, believe, ini, prefer, agree, doubt, disagree. Kemudian you saying verbs. It is said, research indicates, itu. Karena ada argumen-argumen di situ di dalamnya. Menggunakan connecting words juga, additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise, firstly, secondly, etc. Oke, ada causal conjunction. Nah, ini bisa kakak pelajari sendiri aja nanti kalau lama kali kita. Oke. This is it, our example last week. Ini contoh kita yang minggu lalu ya Kak. Kalau ada yang sudah sambil mencoret-coretnya, ini contohnya adalah tentang banning of motorbikes is necessary in housing areas. Tentang katanya kalau di daerah perumahan itu lebih bagus tidak usah pakai motor, tidak usah ada motor. Motor di sini kereta kita bilang. Jadi ini argumennya ada 1, argumen 2, argumen 3, argumen 4. Ada banyak argumennya di situ. Nah, itu dia. Kita ingatkan lagi ya, kalau yang minggu lalu belum melihat ini penjelasan Ustazah. Minggu lalu penjelasannya masih pakai YouTube itu, YouTube. Oke, jadi di introduction di sini dia sebutkan, dia bilang katanya motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Katanya motor itu adalah pengganggu dan penyebab dari distress itu kayak tekanan yang berat. Even though motorbikes are considered as the most convenient, walaupun motor itu adalah alat transportasi yang paling nyaman katanya. Nah, di sini dia sebutkan thesis statementnya kenapa. I think di sini kita lihat, I think motorbikes should be banned
Saya rasa motorbike itu harus dihilangkan di daerah perumahan. Kenapa? Karena alasannya sebagai berikut, dia bilang. Cause of unreasonable amount of noise, ribut, air pollution, polusi udara, disease, penyakit, and accident, dan kecelakaan. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya di dalam argumen-argumen ini dia jelaskan lagi itu tentang alasan-alasan dia tadi. Itu dia. Kemudian di paragraf terakhir conclusionnya kita reiterate, kita ulang lagi di situ pernyataan yang ada di thesis statement. Diulang lagi, dia bilang, in conclusion from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Dia bilang lagi gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan untuk analytical exposition, paham enggak? Paham enggak? Elaborate. Di mana kakak dapat kata itu? Oh, tunggu kita cari ya. Selalu kalau kita bilang, tunggu ya kak. Kalau diartikan secara bahasa kita bilang elaboration adalah kayak apa ya mengartikannya? Gitu dia. Jadi kalau kita bilang dia adalah ini apa ya? Kalau bahasa Indonesianya kita bilang kayak supporting ideas, tahu? Supporting ideas. Ingat nggak? Di dalam satu paragraf kan ada kalimat utama sama kalimat pendukung. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Karena tadi di sini dia udah sebutkan, I think ini dia reasonnya. Reasonnya ada cause unreasonable amount of noise katanya, kemudian air pollution, disease, and accidents. Jadi argumennya itu yang pertama unreasonable amount of noise. Terus elaborationnya itu adalah kalimat-kalimat pendukung gini. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Kayak itu. Oke, ini dia elaborationnya. Argumennya itu ini yang di paragraf yang di kalimat yang pertama. Kita bilang kayak apa sih mengartikannya dalam bahasa Indonesia susah lah kak, tapi paham lah ya. Sopi, paham Sopi? Oke, sip. Argumen, namanya argumen artinya kan apa argumen artinya? Apa argumen artinya? Kok kita bilang pendapat? Pendapat kita bilang ya. Enggak, bukan gitu. Nantilah kita face to face aja lah ya. Nanti tanya Ustazah lagi ya. Ya? WA aja nanti. Any other questions? Ada yang lain? Nah, ini contohnya kayak argumen kedua. Secondly, according to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing disease such as bronchitis, cancer, and a major trigger of asthma. Tuh, dia bilang tadi kan disease, di situ di atas dia bilang disease kan. Argumennya pendapat dia bahwa yang kedua, pendapat dia mengatakan bahwa menyebabkan penyakit asap motornya itu. Jadi dia di sini disajikannya sebuah penelitian dari BBC News pada tahun 2009. Kemudian argumen yang ketiga dia bilang create so much noise, membuat begitu banyak ribut. There is a vroom vroom noise everywhere. Ada suara vroom vroom ya. Kalau ya kalian ngerti sendiri lah ya kayak mana kalau orang yang suka modif motornya pasti suaranya itu sama dia diribut-ributkan.
kiranya nggak bikin sakit telinga orang ya. Sampai dalam hati kita rasanya gini, mau menyumpahi aja kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, kemudian contoh lain itu argument 4. Motorbikes are responsible for horrible accidents. Nah, katanya alasan selanjutnya adalah motorbikes itu menyebabkan kecelakaan yang mengerikan. In some cases, there are deaths. Motorbike riders go so fast that they are unable to stop on time. Katanya sama aja sih, mobil juga kayak gitu. Karena terlalu kencang, udah gitu dia nggak bisa dikendalikan kayak gitu. Many times a lot of animals are trampled and found dead on the road. Motorbikes are known to be the biggest killers on the road, katanya. Ini dia sajikan dari pendapat-pendapat orang. Nah, itu dia jelaskan lagi. Kemudian conclusionnya ini situ sedikit aja kalau conclusion. Oke. Sampai sini paham? Nih, the article given below is incomplete. Complete. Nah, television is the most popular form of entertainment in every household in Indonesia. However, I think watching television too much, especially soap operas and dramas, can have negative impacts on the viewers. Oke. Di sini ada A, kemudian ini untuk dialog, nggak usah dulu. Ininya dulu ya Kak. Jadi Ustazah mau kalian kira-kira coba kalian buat critical thinking apa sih istilah? Yuk, critical thinking lah ya namanya ya. Berpikir kritis. Nah, kita berpikir kritis. Jadi dari thesis statement yang ada ini, can you give some arguments? Bisakah kalian memberikan beberapa argumen? Cut. Kenapa ditutup mukanya? Dwi dari tadi ketawa aja. Kenapa? Tengok dulu muka-mukanya nih. What's happening? Segini aja orangnya yang datang. So, okay lah ya. Oke. Paham? Apa yang mau dibuat? Nah, jadi gini. Ini di sini di bagian praktis ini kan ada introduction tuh sini. Television is the most popular form of entertainment. Duluan, dari dulu-dulu yang ada itu kan television. Nah, duluan radio, habis radio baru television. Tapi ini kan popular. Udah gitu semua orang bisa punya TV istilahnya ya. Nah, jadi however, I think watching television too much, especially soap operas. Tapi di sini kalian dipaksa untuk memiliki sudut pandang yang harus sesuai dengan thesis statement ini. Paham maksud saya nggak? Kayak mana bikin unmute-nya? Ya. Kalian terpaksa harus berpikir bahwa ada negatif impacts dari menonton televisi, menonton drama opera sabun atau drama yang terlalu banyak. Oke, bisa? Coba di unmute dulu semua. Di unmute namanya. Coba, bisa enggak? Ngerti enggak? Jadi
di sini Ustazah kayak kalau misalnya kalian nggak ngomong, kayak ngomong sama tembok juga jadinya. Nah, jadi Ustazah mau kalian membuat 2 argumen bersama dengan elaborationnya. Argumen 2 aja yang sesuai dengan thesis statement ini, paham? Kemudian buat conclusionnya. Conclusionnya sama kayak yang ini, cuman bahasanya lebih ringkas, bahasanya lebih sederhana. Intinya, you try to make a analytical exposition text, tapi topiknya ini, bukan topik kalian sendiri. Paham ya? Bisa? Oke? Oke ya, karena waktunya udah habis. Coba aja nanti, gak usah bikin susah, gak usah bikin suntuk banyak kali tuh, gak usah. Ini kayak yang saya bilang kemarin-kemarin, kalau siapa yang mau aja. Ini untuk latihan supaya kalian pandai, supaya kalian pinter, oke? Nah, oke ya. Okay, my beloved students, I think that's all for today. Yeah, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, segera absen di live chatnya ya Kak. Silakan. Bentar, jangan kemana-mana dulu kalian. Mau di copy dulu nih. Udah nih. Lala mana Kak? Banyak. Siap ya, bye bye. Nggak taunya ketemu lagi. Ini punya aku yang mana? Padahal kan apa?